Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang konsep masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Dengan anggota kelompok Al-Jizah Rosyadatul Ummah dengan NIM 200110402122, Vira Anastasia Bulgis dengan NIM 20080310101002, Wahyudi Prasetyo dengan NIM 20071010111141, Trinanda Lestari dengan NIM 200803101025, Yunita Adelia Putri dengan NIM 20080310101057, Anissa Nuraini dengan NIM 200210402124. Konsep masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad dengan menerapkan piagam Madinah. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. Term Al-Quran yang menunjuk arti masyarakat ideal. Ada beberapa term yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk arti masyarakat ideal. Antara lain, yang pertama, umatan wahidah, yang secara tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Yang kedua, umatan wasatan, umat yang bersikap, berperilaku, berpikiran, dan berperilaku moderasi, adil, dan proporsional antara kepentingan material dan spiritual. Yang ketiga, khairu ummah, umat terbaik yang mengemban tugas menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Yang keempat, badatun thayyibatun atau ciri umum masyarakat ideal dalam Al-Quran. Yang pertama, beriman. Masyarakat yang ideal menurut Al-Quran adalah sebuah masyarakat yang ditopang oleh keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amar ma'ruf, memerintah atau mengajak pada kebaikan, baik dalam bertutur kata, bertindak, dan berperilaku. Yang ketiga, nahi munkar. Nahi munkar menurut bahasa diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang buruk, baik menurut syariat maupun norma. Ciri khusus masyarakat ideal dalam Al-Quran. Adanya kesalehan pribadi dan sosial. Toleran terhadap sesama dalam perbedaan. Memiliki budaya kritik membangun. Adanya kemampuan untuk hidup lebih baik. Berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik. Marhamah dan menabur kerahmatan. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani.
Strategi mewujudkan masyarakat madani. 1. Umat Islam harus mempunyai pandangan tentang integrasi nasional dan politik. 2. Umat Islam harus mereformasi sistem politik demokrasi. 3. Umat Islam harus mempunyai paradigma membangun masyarakat madani yang lebih menekankan proses pendidikan. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. 1. Melakukan pembenahan dalam umat Islam untuk menghapus kemiskinan. 2. Menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. 3. Merangsang tumbuhnya para intelektual. 4. Mewujudkan sosial politik ekonomi yang adil dan demokratis. 5. Meningkatkan pendapatan dan pendidikan rakyat. 6. Peran umat Islam sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya dan tak berdaya. 7. Peran umat Islam sebagai kontrol terhadap negara. 8. Menjadi kelompok yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Pengertian sistem ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan lingkungan dan masanya, dengan sarana-sarana atau sumber daya yang bersifat alternatif guna mencapai keberuntungan. Prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid menekankan bahwa harta benda yang kita miliki adalah sebagai amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperoleh dan mengelolanya dengan baik, at-tayyibat, dan mencari karunia Allah, ibtigha min fadillah. Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Yang kedua yaitu keadilan. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari moral Islam. Yang ketiga, kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi, kebebasan membawa implikasi kepada pertanggungjawaban. 4. Maslahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. 5. Keseimbangan. Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Keenam, kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah. Manajemen zakat dan wakaf. Pengertian zakat. Menurut bahasa atau lughat, zakat ialah tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut hukum Islam atau istilah syara, zakat ialah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Selain itu, ada istilah sedekah dan infak. Sebagian ulama fiqh mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedang sedekah sunnah dinamakan infak. Macam-macam zakat. Zakat nafs atau jiwa atau zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Masing-masing orang diwajibkan menunaikan zakat fitrah
setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok. Bisa juga diganti dengan uang yang senilai beras atau makanan pokok. Zakat mal atau harta. Zakat yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, hasil ternak, emas dan perak. Hasil perniagaan. Nisab hasil perniagaan dihitung sesuai dengan zakat emas yaitu setara dengan 85 gram emas. Hasil pertanian. Nisab dari hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara 653 kg. Pembayaran zakat hasil pertanian adalah setiap saat panen tiba. Harta emas dan perak. Syarat wajib zakat untuk emas adalah ketika sudah mencapai 85 gram atau 20 dinar dan telah dimiliki selama 1 tahun atau lebih. Sementara nisab dari perak adalah 600 gram atau 200 dirham dan mencapai haul atau 1 tahun. Hasil ternak. Hewan ternak berupa unta memiliki nisab 5 ekor, sapi atau kerbau bernisab 5 ekor, sementara kambing atau domba nisabnya 40 ekor. Pengertian wakaf. Secara bahasa, wakaf atau wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa. Asal kata wakofa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata wakofa yakifu wakfan sama artinya dengan habasa, yahbisu, tahbisan, atau menahan. Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah. Syarat dan rukun wakaf. Yang pertama, wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta. 2. Mauquf bih, yaitu barang atau harta yang diwakafkan. 3. Mauquf alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. 4. Sigot, yaitu pernyataan atau ikrar. Macam-macam wakaf. Jika ditinjau dari segi peruntukan, yang pertama, wakaf ahli atau wakaf suri. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, baik untuk seorang atau lebih, baik untuk keluarga si wakif atau bukan. Dengan kata lain, wakaf ini diperuntukkan kepada pihak keturunan atau ahli waris. Wakaf ini dibenarkan hanya untuk keperluan mereka. Yang kedua, wakaf hairi. Wakaf hairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk keperluan agama dan kemasyarakatan atau kebijakan